Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Tumi. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Baik, yang pertama, hal yang mendasari penelitian ini adalah bahwa sampai saat ini pemanfaatan jenis kayu yang tergolong kurang dikenal atau lesser known species masih sangat terbatas, sedangkan ribuan jenis lainnya belum dimanfaatkan dengan baik. Salah satu dari kayu yang kurang dikenal adalah kayu tumi atau Combrestocarpus rotundatus yang berasal dari Kalimantan Tengah. Penggunaan kayu tumi masih terbatas secara lokal untuk bahan bakar, konstruksi, dan bantalan lori. Pemanfaatan kayu tumi untuk industri pengolahan kayu melakukan pemahaman terhadap sifat-sifat penting dari kayu tersebut sehingga kayu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisis dan sifat mekanis dari kayu tumi agar dapat dimanfaatkan secara cepat. Manfaatnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai sifat fisis dan sifat mekanis kayu tumi untuk pengolahan dan pemanfaatan kayu tumi secara cepat. Lalu kita masuk ke metode penelitian, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah Universal Testing Machine Instron, oven, tumbangan elektrik, desikator, kipas atau fan, kaliper, magnetometer, gelas piala, kuas, kain saw, bensaw, sirkular saw, dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah log kayu tumi dari bagian pangkal pohon yang berumur kurang lebih 10 tahun yang berdiameter kurang lebih 22 cm dan panjang kurang lebih 1,5 meter yang diperoleh dari Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Katingan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sebelum dibuat contoh uji, dibelah menjadi papan tangensial dan radial dengan penampang lebar. Ini bisa dilihat gambarnya dari log kayu putih di gambar A, dan yang B penampang tangensial, dan C-nya ini penampang tangensial. Masuk ke prosedur analisis data. Pengujian sifat fisis kayu. Sifat fisis yang diuji adalah kadar air, berat jenis, kerapatan susut volume, penyusutan pada arah radial dan tangensial, serta permeabilitas. Pengujian kadar air mengikuti standar DIN 52183. Kerapatan dan berjenis mengikuti standar DIN 52182. Contoh gambar 3. Contoh uji kadar air, kerapatan, berjenis, dan susut volume kayu tumi A. Contoh uji penyusutan kayu tumi arah
radial dan tangensial. Bisa dilihat gambar di samping. Oke, kita lanjut. Pengujian kadar air menggunakan 5 contoh uji kayu tumi yang dipotong dari arah empulur ke bagian kulit log berukuran 2x2x2 ada di gambar A. Ditimbang dan diukur volumenya untuk mendapatkan berat awal dan volume awal contoh uji. Volume contoh uji diukur menggunakan prinsip Archimedes dengan mencelupkan contoh uji ke dalam gelas ukur berisi air di atas timbangan elektrik. Penambahan berat yang terjadi menggambarkan volume contoh uji yang dicelupkan. Contoh uji selanjutnya dikeringkan dengan kipas atau fan pada kondisi ruangan dengan rata-rata suhu 27 derajat Celcius dan kelembaban 80% selama 1 minggu. Kemudian ditimbang dan diukur volumenya sehingga diperoleh berat kering udara dan volume kering udara. Setelah itu contoh uji dikeringkan dalam oven bersuhu 103 +- 2 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Kemudian ditimbang dan diukur volumenya sehingga diperoleh berat kering oven dan volume kering oven. Lanjut, pengujian penyusutan mengikuti DIN 52184 dan DIN 52184-5. Contoh uji susut volume berukuran 2x2x2. Gambar di 3A. Pengukuran contoh uji dilakukan dengan menggunakan kaliper untuk mendapatkan volume awal. Selanjutnya dikering udarakan menggunakan fan atau kipas sehingga diperoleh kering udara. Selain itu, contoh uji dikeringkan dalam oven bersuhu 103 +- 2 derajat Celcius hingga beratnya konstan untuk memperoleh volume kering oven. Contoh uji penyusutan arah radial dan tangensial gambar 3B dibuatkan berukuran 2 cm untuk arah radial dikali 2 cm untuk arah tangensial dan dikalikan 1 cm untuk arah longitudinal. Contoh uji dikering udarakan hingga mencapai kadar air target 12%. Selanjutnya, dimensi contoh uji diukur pada arah radial dan arah tangensial. Lanjut, pengujian permeabilitas kayu dilakukan dengan merendam contoh uji kayu berukuran 5 cm x 5 cm x 10 cm ada di gambar 4A yang dilapisi cat pada permukaan. Selain yang diuji arah permeabilitasnya. Dimensi arah panjang merupakan arah permeabilitas yang diuji. Pada pengujian longitudinal maka arah tangensial dan arah radial yang ditutup. Pada pengujian arah radial maka arah longitudinal dan tangensial yang ditutup. Pada pengujian arah tangensial maka arah longitudinal dan tangensial yang ditutup. Perendaman contoh uji dilakukan perendaman selama 1 minggu ada di gambar B. Setelah perendaman contoh uji kayu dipotong setebal 1 cm sebanyak 2 kali pada arah permeabilitas yang diuji.
Kemudian kadar air kayu dari kedua segmen tersebut. Contoh uji ditimbang kemudian dikeringkan dalam oven yang bersuhu 103 +- 2 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Kemudian ditimbang lagi untuk mendapat berat kering ovennya. Lanjut, ini dia gambar 4A dan 4B, contoh uji permeabilitas kayu tumi dan perendaman contoh uji. Lanjut, pengujian sifat mekanis kayu. Prosedur pengujian sifat mekanis kayu mengikuti standar British tentang metode pengujian standar untuk contoh kayu kecil bebas cacat. Sifat mekanis yang diuji adalah modulus of elasticity atau MOE, modulus of rupture atau Mohr, dan kekerasan. Pengujian electrostatis menggunakan contoh uji yang berukuran 2x2x30 ada di gambar 5A yang diambil dari papan radial dalam kondisi kering udara. Selanjutnya, contoh uji dipasang pada UTM intron, diberi pembebanan tetap di tengah contoh uji dengan panjang bentang 28 cm ada di gambar 5B. Kemudian dicatat nilai beban dan defleksinya per milimeter hingga kayu mengalami kerusakan. Pengujian kekerasan menggunakan contoh uji yang diambil dari papan radial dengan ukuran 2x2x6 dalam kondisi kering udara. Pengujian dilakukan dengan cara membenamkan setengah bola berdiameter 0,444 inci ke arah radial dan tangensial dengan luas penampang tekan 1 cm dengan kecepatan 0,25 inci per menit hingga masuk ke dalam kayu. Lanjut, ini bisa dilihat gambar 5A dan 5B, contoh uji sifat mekanis kayu untuk gambar A dan B, dan gambar B pengujian menggunakan intron. Lanjut, hasil dan pembahasan sifat fisik kayu, kerapatan, kering oven, dan berat jenis kayu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kerapatan kering oven dan berat jenis kayu tumi menunjukkan kecenderungan yang sama, meningkat dari segmen dekat M10 hingga segmen 3. Tetapi pada segmen 4 dan 5 tidak ada peningkatan lagi. Meningkatnya kerapatan kering oven dan berat jenis kayu tumi dari M10 ke segmen 3 disebabkan kayu tumi tersebut masih merupakan kayu juvenil. Kayu juvenil terbentuk di sekitar M10 sebagai akibat dari pengaruh pemanjangan meristem apikal dalam susunan kayu oleh kambium. Ketika kerapatan atau panjang serat tiap lingkaran tumbuh masih belum stabil, berarti kayu masih di dalam masa peralihan antara kayu muda dan kayu dewasa. Lalu ini kita bisa melihat gambar 6 untuk kerapatan kering oven kayu tumi dari arah M10 ke arah kulit, dan di bawahnya gambar 7 yaitu gambar berat jenis kayu tumi dari M10 ke arah kulit. Lanjut, kadar air kayu. Hasil pengujian kadar air dapat dilihat pada gambar 8.
kadar air segar dan kadar kering udara kayu tumi memiliki kecenderungan yang sama, yaitu meningkat dari segmen dekat empulur hingga segmen 3, kemudian menurun hingga segmen 5. Kadar air segar tertinggi terdapat pada segmen 3 sebesar 75,31%, terendah pada segmen 5 sebesar 51,34%, dengan rata 63,51%. Kadar air kering udara tertinggi terdapat pada segmen 3 sebesar 18,65% dan rata 16,48%. Ini ada gambar 8 kadar air segar dan kering udara kayu tumi. Lanjut, penyusutan. Nilai susut volume kayu tumi dari kondisi segar kering oven dapat dilihat pada gambar 9, yang pada umumnya meningkat pada segmen 2 hingga segmen 5, kecuali pada segmen 1 memiliki susut yang lebih besar dari segmen lainnya. Susut volume dari kayu tumi tergolong tinggi. Hal ini terkait dengan massa kayu tumi yang banyak sebagaimana dinyatakan dengan berat jenisnya. Ini kita bisa lihat hasil susut volume kayu tumi dan kondisi segar ke kering oven. Susut volume dari kondisi segar ke kering udara berkisar antara 2,08% hingga ke 4,14%, dengan rata 3,36%. Rata penyusutan tangensial dan radial dari kondisi kering udara ke kering oven masing-masing sebesar 6,38% dan 3,59% pada gambar 10. Penyusutan pada arah tangensial lebih besar daripada arah radial yang disebabkan oleh susunan jari-jari yang memanjang ke arah radial, sehingga penyusutan ke arah radial tertahan oleh jari-jari. Bisa dilihat ini, mohon maaf saya belum tahu dan belum bisa untuk menjelaskan tentang tabel ini dikarenakan saya juga masih belajar. Mohon maaf. Kita lanjut. Permeabilitas. Pada gambar 11 dapat dilihat kadar air kayu tumi setelah mengabsorpsi air pada air longitudinal, tangensial, dan radial per tabel 1 meter. Kadar air tertinggi terdapat pada bagian kayu yang mengalami absorpsi arah longitudinal, kemudian diikuti oleh arah radial dan tangensial. Kadar air yang berbeda terjadi akibat perbedaan kemampuan absorpsi air pada ketiga arah kayu. Hal ini diakibatkan oleh sifat kayu yang anisotropis, yaitu berbeda sifat pada ketiga arahnya. Absorpsi air pada kayu dipengaruhi oleh susunan sel yang berbeda pada masing-masing arah. Volume rongga sel, ukuran pori, dan kemampuan air menembus rongga-rongga pori. Di sini bisa dilihat gambar 11. Mohon maaf sekali lagi saya belum bisa menjelaskan. Kita lanjut melihat kita lanjut ke sifat mekanis kayu. Pengujian mekanis yang dilakukan terhadap kayu tumi adalah moe, mor, dan kekerasan. Hasil pengujian mekanis kayu tumi dapat dilihat pada tabel 2. Pada ketiga jenis
pada ketiga jenis pengujian sifat mekanis. Contoh uji menunjukkan nilai mekanis yang fluktuatis, rata nilai Mohr dan kekerasan kayu tumi masing-masing bernilai 10613,80 kg atau cm persegi, 551,31 kilo atau cm persegi, dan 119,45 kilo cm persegi. Nilai mekanis kayu tumi dapat diperoleh menentukan kelas kuatnya agar dapat dimanfaatkan secara tepat berdasarkan evaluasi berat jenis dan MOE yang mengacu pada PKKI NI 51961. Tabel 3 kayu tumi tergolong kelas kuat 2, sedangkan Mohr kayu tumi tergolong kelas kuat 1. Jadi ini kita bisa lihat tabel 2 dan tabel 3. Sekali lagi saya mohon maaf dikarenakan saya belum tahu cara menjelaskan persoalan ini. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang belum dipahami dan belum dimengerti. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.